Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Nuposo dengan NIM 1872150047, Prodi Pendidikan Ekonomi, dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sri Watini MPD dengan mata kuliah Artificial Interaction semester 4 di Universitas Pancaksati Kampus D, Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pembelajaran SMP terbuka kelas 7, tema modul ke-8 dengan konsep kebutuhan dan kelangkaan. Kegiatan belajar 1, kebutuhan, kelangkaan, dan faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama yaitu kebutuhan dan kelangkaan. Guna memenuhi kebutuhannya, manusia rela melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan pendidikan, keterampilan, kemampuan fisik, bahkan ada juga yang penting bekerja meskipun apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan harapannya. Hal itu terjadi karena untuk mempertahankan hidupnya, manusia memerlukan berbagai macam barang atau alat pemenuhan yang tersediaannya sangat terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya perlu pengorbanan dan perjuangan dengan melakukan berbagai aktivitas. Kebutuhan bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan. Kelangkaan adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan kepada alat pemungkas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Kelangkaan adalah keadaan di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Faktor yang menyebabkan jumlah kebutuhan manusia terbatas atau bertambah terus yaitu jumlah manusia terus bertambah dan sifatnya dasar manusia yang terus merasa tidak pernah puas, sedangkan faktor yang menyebabkan alat pemenuh kebutuhan menjadi terbatas yaitu terbatasnya sumber daya dan bahan baku serta diperlukannya pengorbanan untuk memperolehnya. Jika kelangkaan dapat diartikan kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya, ananda makan dan minum, keduanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, apapun makanan dan minumannya yang ada akan tetap dikonsumsi. Namun, jika Anda memiliki harapan untuk makan dan minum yang lebih, maka itu disebut sebagai keinginan. Contohnya, Anda ingin makan nasi liwet, nasi padang, nasi goreng, soto Betawi, dan lain-lainnya sebagai adalah sebuah keinginan. Kedua, faktor penyebab kelangkaan, yaitu pertamanya itu ada menurut seseorang ekonomi Thomas Robert Matthews. Kelangkaan dapat terjadi karena pertumbuhan manusia lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang menyebabkan kelangkaan. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis bisa menyebabkan kelangkaan. Contohnya, ketika Anda berada di pinggir pantai, Anda akan sangat mudah menemukan air dan ikan. Sebaliknya, jika Anda berada di padang pasir, Anda akan sulit mendapatkan air dan ikan, yaitu terasa langka. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Jika di negara maju perkembangan kereta cepat sudah ada sejak lama dan bisa ditemukan di perkotaan, tetapi jika di negara berkembang sangatlah langka, bahkan masih sulit untuk kita temui seperti MRT dan LRT karena masih terbatas. Yang keempat, kemampuan produksi. Fatalitas produksi perusahaan terbatas karena pekerjaan membutuhkan istirahat, libur, sakit, mengalami kebosanan,
dalam bekerja, keterbatasan bahan baku ataupun sumber daya, sehingga jumlah produksi yang dihasilkan tidak sebanyak kebutuhan. Lalu contohnya itu aktivitas peserta didik 1.2, yang gambar pertama itu kan ada seorang lagi isi bensin. Jadi keterangan bahan bakar BBM sudah sangat sering terjadi karena kelangkaan BBM terdapat dalam terhadap kegiatan ekonomi. Lalu yang gambar kedua itu kan di pasar ya. Jadi stok daging habis hampir setiap tahun. Masyarakat kehabisan stok bahan daging seperti di akhir tahun dan hari raya Natal, Idul Fitri. Segala macam upaya yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan hidup atau biasa disebut dengan tindakan ekonomi. Suatu tindakan ekonomi harus mempertimbangkan dengan baik antara pengorbanan yang harus dilakukan dan hasil dapat disertai dapat membuat skala prioritas tentang kebutuhan mana yang mendesak untuk segera dipenuhi, keinginan atau alasan untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang ada hubungannya dengan ekonomi disebut motif ekonomi. Motif ekonomi manusia dibedakan menjadi motif intrinsik atau yaitu keinginan yang berasal dari dalam diri sendiri, contohnya minum karena kehausan. Sementara itu motif ekstrinsik yaitu keinginan yang berasal dari luar diri sendiri, contohnya ingin membeli sepeda baru karena teman berganti sepeda baru. Motif ekonomi dapat dibedakan yaitu pertama motif untuk memenuhi kebutuhan, yang kedua motif untuk berbuat sosial, yang ketiga motif untuk mendapat penghargaan, yang keempat motif untuk memperoleh kekuasaan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua.